Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Baidowi dengan NIM 231080257. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah manajemen kinerja yang berjudul manajemen kinerja dalam konteks. Jadi, kita akan belajar manajemen kinerja dalam konteks apa itu, untuk apa, dan bagaimana sistem yang baik bisa mengubah organisasi. Saya akan bercerita sedikit. Jadi bayangkan Sally, dia seorang manajer penjualan di perusahaan farmasi. Akhir tahun fiskal tiba, waktu paling sibuk, dia harus mengisi formulir penilaian kinerja untuk 10 bawahannya. Tapi Sally berpikir, buang-buang waktu saja. Akhirnya dalam waktu kurang dari 15 menit, dia memberi nilai maksimal untuk semua orang, bukan karena mereka pantas, tapi biar tidak ada komplain. Nah, ini contoh nyata sistem manajemen kinerja yang tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang definisi manajemen kinerja. Lalu apa sebenarnya manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu maupun tim, dan menyelaraskan dengan tujuan strategis organisasi. Ada 2 kata kunci di sini, yaitu yang pertama, berkelanjutan. Artinya, ini bukan cuma dilakukan setahun sekali. Dan yang kedua, yaitu strategis. Artinya, setiap karyawan harus tahu bagaimana pekerjaannya berkontribusi ke tujuan besar perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada 6 tujuan sistem manajemen kinerja. Mengapa sistem ini penting? Ada 6 tujuan utamanya. Yang pertama, strategis, yaitu membantu manajemen puncak mencapai target bisnis. Yang kedua, administratif, yaitu menyediakan informasi valid untuk keputusan seperti promosi atau pemecatan. Yang ketiga, informasional, yaitu memberitahu karyawan sejauh mana kinerja mereka dan apa ekspektasi perusahaannya. Yang keempat, yaitu pengembangan, yaitu memberi ruang bagi manajer untuk melatih dan membimbing karyawan. Yang kelima, yaitu pemeliharaan organisasi. Nah, di sini itu untuk membantu membuat inventaris talenta dan merencanakan sumber daya manusia. Yang terakhir 6, yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi itu mengumpulkan data yang berguna untuk berbagai keperluan, termasuk pembuktian hukum. Ini ada manfaat sistem yang baik. Kalau sistem berjalan dengan baik, dampaknya yaitu luar biasa. Di sini ada salah satu di antaranya, karyawan jadi lebih termotivasi dan terlibat. Yang kedua yaitu kompetensi meningkat. Tujuan organisasi jadi lebih jelas. Kinerja yang baik dan buruk bisa dibedakan dengan tepat. Keputusan administratif lebih adil dan transparan, dan resiko masalah hukum pun berkurang. Singkatnya, semua pihak, karyawan, manajer, maupun organisasi sama-sama diuntungkan. Selanjutnya ada bahaya sistem yang buruk. Kalau sistem dijalankan dengan buruk, seperti yang dilakukan Sally tadi, yang saya ceritakan tadi, resikonya besar, yaitu harga diri karyawan turun, hubungan antara tim rusak, motivasi kerja hilang, biaya dan waktu terbuang percuma, standar penilaian tidak konsisten, bahkan bisa berujung ke tuntutan hukum. Nah, ini yang harus kita hindari, kawan. Selanjutnya, ada karakteristik sistem ideal. Lalu seperti apa sistem manajemen kinerja yang ideal? Ada 14 karakteristiknya, tapi yang paling penting yaitu selaras dengan strategi organisasi, relevan dengan konteks kerja, adil dan bisa diterima semua pihak, spesifik dan terukur, terbuka dan bisa diperbaiki, serta diterapkan secara konsisten dan etis. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan integrasi dengan HR. HR adalah human resource, yaitu daya manusia, dan penutup. Terakhir, manajemen kinerja tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan berbagai fungsi HR lainnya. Untuk pelatihan, hasil penilaian membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Contoh nyata yaitu GA menggunakan sistem berbasis aplikasi untuk feedback real time.
dan beberapa divisi melaporkan produktivitas naik hingga 5 kali lipat. Untuk perencanaan tenaga kerja, data kinerja mendukung keputusan rekrutmen dan manajemen talenta. Untuk kompetensi, memastikan reward diberikan secara adil dan objektif. Jadi, manajemen kinerja yang baik bukan sekedar mengisi formulir setahun sekali. Ini adalah fondasi dari organisasi yang sehat dan berkembang. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi manajemen kinerja dalam konteks. Nah, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Bukan sekedar mengisi formulir setahun sekali, melainkan siklus yang berjalan terus-menerus sepanjang tahunnya. Tadi kisah Sally itu mengajarkan kita bahwa sistem yang tidak dijalankan dengan serius justru merugikan semua pihak. Tidak ada perbedaan antara karyawan berprestasi dan yang tidak. Motivasi turun dan kepercayaan terhadap sistem hancur. Sistem yang baik memberikan 6 manfaat utama, yaitu mendukung tujuan strategis, menjadi dasar keputusan administratif yang adil, memberi informasi jelas kepada karyawan, mendorong pengembangan SDM, membantu perencanaan tenaga kerja, dan menyediakan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, sistem yang buruk berdampak serius, mulai dari turunnya motivasi, rusaknya hubungan kerja, pemborosan sumber daya, hingga resiko tuntutan hukum. Ideal harus memiliki sifat strategis, adil, terukur, transparan, dan diterapkan secara konsisten. Tak kalah penting, manajemen kinerja harus terintegrasi dengan fungsi HR lainnya, pelatihan, kompensasi, dan perencanaan talenta agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh organisasi secara menyeluruh. Intinya, organisasi yang menjadikan manajemen kinerja sebagai budaya kerja sehari-hari bukan sekedar kewajiban tahunan, adalah organisasi yang siap tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.